Nabi mengarahkan kepada kita untuk berobat dengan sesuatu yang punya nilai ilmiah. Di masa itu yang ilmiah adalah habbatus sauda. Sahabat Hikmah, di musim pandemi seperti ini kita harus pandai memilih bahan makanan yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Ini salah satunya, kurkuma. Kurkuma mengandung kurkumin yang terdapat pada beberapa bumbu dapur seperti kunyit dan temulawak. Nah, kandungan kurkumin pada kunyit terbukti bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan aneka bakteri, virus, dan jamur. Kurkumin juga mengandung antioksidan dan bersifat antiinflamasi atau anti radang. Nah, anak-anak sekarang banyak menjadi korban virus COVID-19. Jika anak-anak kurang bisa menikmati olahan kunyit secara langsung, kini ada olahan yang simpel dikonsumsi untuk anak-anak. Ini dia bahan-bahannya. Selain kunyit, ada juga temulawak dan jahe. Setelah bahan-bahan dicuci bersih, saatnya digiling. Seperti membuat jamu biasanya, bahan kemudian akan diperas untuk memisahkan antara jamu dan ampasnya. Air perasan ini akan dimasak sampai kering dan membentuk kristal alias butiran. Masukkan gula sebagai penambah rasa manisnya dan susu bubuk. Jadilah kunyit rasa susu. Wah, anak-anak pasti suka nih. Buat anak-anak yang suka beraktivitas seperti ini, jangan lupa banyak minum jamu hangat kunyit dan susu agar tidak mudah masuk angin dan kena virus. Sementara buat orang dewasa, kunyit juga bisa diolah menjadi aneka minuman kekinian yang segar loh. Bubuk kunyit yang sudah diperas lalu direbus ya sahabat hikmah. Tambahkan asam, serai, dan gula. Masak selama 2 jam lamanya dan harus diaduk terus. Nah, semakin lama adonan akan semakin berat. Jika teksturnya sudah berubah menjadi butiran pasir, harus terus diaduk ya, biar tidak menggumpal. Nah, kalau sudah jadi bubuk, tinggal ayak agar bisa diambil butiran yang paling halus ya sahabat hikmah. Oke, sudah siap diseduh nih. Bisa beri tambahan susu atau perasan lemon yang segar. Bisa juga dikemas dalam botol yang kekinian, sahabat hikmah. Selain kunyit, ada tambahan lainnya seperti lemon, asam, dan gula. Semua bahan-bahan tersebut sudah melalui proses perebusan. Nah, yang berbentuk bubuk siap dibungkus dalam kemasan 175 gram atau sebanyak 7 gelas. Sahabat hikmah, kurkumin yang terdapat dalam kunyit dan aneka rimpang lainnya terbukti secara ilmiah mampu menangkal badai sitokin pada pasien COVID-19. Badai sitokin dikenal bisa mengakibatkan peradangan pada paru-paru hingga mengakibatkan kematian. Sahabat hikmah, usaha masyarakat mencari obat alternatif COVID-19 adalah bentuk dari sikap pantang menyerah. Mereka berusaha menggali manfaat rempah-rempah agar bisa menjadi penawar sakit untuk penderita COVID sejak dini. Sebutlah empon-empon yang berisikan tanaman rimpang seperti jahe, temulawak, hingga kunyit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, masa pandemi ini masa di mana kita sangat antusias sekali untuk bisa mencari informasi tentang hal-hal yang bisa mengobati dari penyakit COVID-19. Salah satu yang menjadi incaran kita bersama adalah rempah-rempah, ya kan? Bahasa lainnya pon-pon gitu. Karena ada beberapa berita dan ini juga dilandasi dengan landasan ilmiah gitu, bahwa rempah-rempah ini mampu untuk bisa menjadi salah satu, bukan satu-satu, salah satu yang mengobati penyakit yang disebabkan dari virus COVID ini. Dan kalau kita lihat juga, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sinyal ini. Dalam surah Al-Insan ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Bahwa nanti mereka ketika masuk ke dalam surga, maka mereka akan diberikan gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Dan minuman-minuman itu dicampur dengan
zanjabila. Apa itu ya? Jahe. Jahe disebut di dalam Al-Quran, sahabat. Masya Allah, jahe banyak sekali kan di sekitar kita kan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut beberapa tumbuh-tumbuhan yang ada, ataupun mungkin beberapa yang dihasilkan dari tumbuhan ataupun yang dihasilkan dari hewan, itu ada makna pengobatan di sana. Termasuk diantaranya adalah jahe. Riwayat lain menyebutkan, Rasulullah juga memanfaatkan jahe dan menjadikan sebagai tanaman penuh khasiat. Seperti yang diungkap oleh Abu Nuaim dalam Atib Nabawi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia menceritakan, Raja Romawi pernah menghadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu karung berisi jahe. Beliau memberikan kepada setiap orang satu potong untuk dimakan, dan aku juga mendapatkan satu potong untuk kumakan. Hadis riwayat Abu Nuaim. Di Indonesia sendiri, jahe mudah ditemukan. Bentuknya seperti jemari yang menggembung di ruas tengah. Rasanya pedas karena mengandung senyawa yang bernama zingron. Selain dipakai sebagai bahan masakan, jahe yang banyak mengandung vitamin C, magnesium, dan gingerol diolah jadi minuman untuk meningkatkan imunitas tubuh dan menghambat infeksi dan virus di dalam tubuh. Pemilik usaha pun tak mau ketinggalan. Mereka meracik jahe dan empon-empon yang lezat buat pelanggan, tanpa menghilangkan cita rasa asli jamu. Seperti yang dilakukan oleh Nova Dewi, yang berinovasi lewat usaha kafe jamu dengan bahan tanaman rimpang ini. Kandungan antioksidan yang ada di rimpang sangat bagus untuk mengatasi pilek dan flu, sehingga dengan mengkonsumsi jahe sejak dini dapat meringankan gejala COVID-19. Masya Allah, tinggi sekali khasiat dari jahe ini, sahabat hikmah. Untuk mendapatkan khasiat dari minuman surga ini secara rutin, sahabat hikmah juga bisa membuatnya sendiri di rumah. Caranya sangat mudah. Sahabat hikmah bisa langsung merebusnya dengan air, kemudian diminum, atau dibuat seperti resep yang satu ini. Siapkan terlebih dahulu bahan utama yang dibutuhkan, yaitu jahe merah, kemudian daun pandan, kayu manis, gula aren, kapulaga, cengkeh, dan batang serai. Pertama kita geprek jahe merah dan batang serai seperti ini ya. Selanjutnya panaskan air di dalam panci sampai mendidih. Lalu masukkan jahe dan serai yang sudah kita geprek tadi. Jangan lupa masukkan juga cengkeh, kapulaga, dan kayu manis. Langkah selanjutnya, kita masak gula aren hingga larut. Masukkan daun pandan yang sudah diikat seperti ini ke dalam air gula aren. Kemudian saring rebusan air gula aren ke dalam wadah. Terakhir, siapkan air jahe dan larutan gula aren yang sudah jadi. Tuang air jahe ke dalam gelas beserta larutan gula aren sesuai selera. Air jahe pun siap untuk diminum. Sahabat hikmah, selain jahe ada lagi tanaman herbal yang khasiatnya sudah terbukti. Tumbuhan ini sudah terkenal sejak lama, yaitu jintan hitam, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Habatus Sauda. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah telah menyiapkan sabdanya, sesungguhnya pada Al-Habatus Sauda itu terdapat obat dari segala penyakit,
kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari. Habatus sauda berasal dari tanaman yang disebut Nigella sativa. Seluruh bagian dari habatus sauda sangat bermanfaat bagi tubuh, mulai dari biji, minyak, hingga ekstraknya. Biji-bijian ini memiliki efek anti radang, sehingga dapat mengurangi keparahan asma, mampu juga mengatasi sinusitis dan radang sendi. Selain itu, sifat antibakteri dan antivirus di dalamnya sangat bagus untuk melawan virus penyebab flu. Nah, di sini bahagian arahan dari Nabi SAW, bahwa Nabi SAW mengarahkan kepada kita untuk berobat itu dengan sesuatu, ya, kalau kita lihat secara umum gitu ya, dengan sesuatu yang memiliki nilai ilmiah. Kenapa? Karena begini sahabat, Nabi mengatakan seperti itu karena di masa dulu orang itu ketika berobat itu berobat dengan dua macam. Satu, dengan yang model seperti Nabi sampaikan tadi, yang ada nilai ilmiahnya. Dan yang kedua, itu berobat melalui dukun. Nah, gitu. Ya, nanti dari dukun dikasih macam-macam. Ada jampe-jampe, ya, ada jimat, ada apa. Dan ini semua dinafikan di dalam agama kita. Tidak boleh kita berobat dengan dukun. Ya, ini sesuatu yang diharamkan karena bisa mengarah pada sebuah kesyirikan. Nah, Nabi mengarahkan kepada kita untuk berobat dengan sesuatu yang punya nilai ilmiah. Di masa itu yang ilmiah adalah habatus sauda. Dan alhamdulillah sampai detik ini juga ini bahagian daripada sarana pengobatan juga yang masih digunakan kan. Karena secara ilmu kesehatan juga menegaskan bahwa habatus sauda ini punya beberapa kandungan yang bisa digunakan untuk bisa mengobati berbagai macam penyakit. Ya, ini berkesesuaian dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi, dua poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bagaimana Islam mengajarkan kepada kita ketika berobat itu harus dengan sesuatu yang memiliki pertanggungjawaban yang baik, artinya bukan menyenggol atau menyentuh arah-arah yang berbau syirik seperti dukun, sihir, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kita berobat dengan sesuatu yang disunahkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu diantaranya adalah habbatus sauda. Memang bukan hanya sekedar habbatus sauda saja yang bisa dijadikan sebagai obat, walaupun Nabi SAW juga sudah menegaskan bahwa ini obat dari semua penyakit, kecuali kematian. Tetapi bukan berarti hadis ini menafikan ketika mungkin orang ingin berobat dengan yang lain. Mungkin ada dengan jahe, mungkin ada dengan kunyit, mungkin ada dengan apa. Ini masuk bahagian daripada metode yang arahnya adalah arah yang sama. Ya, dia dikiaskan dengan habbatus sauda juga. Tumbuhan yang dihasilkan dari bumi dan dia mengandung manfaat kebaikan untuk pengobatan. Sahabat Hikmah, manfaat lain dari habatus sauda yang sangat penting adalah adanya kandungan thimequinone atau TIKI yang bisa menghentikan perkembangan diabetes tipe 1 dan penyakit lainnya. Untuk mengonsumsi habatus sauda bisa diminum dalam bentuk butiran atau mencampurkan 1 sendok teh minyak habatus sauda dengan madu. Dan habatus sauda juga bisa dibuat menjadi resep yang dicampur dengan bahan rempah lainnya. Seperti apa? Yuk kita lihat pembuatannya. Bahan yang dibutuhkan ada air, kunyit, jahe putih, asam jawa yang sudah dilumatkan, gula kelapa, gula aren, madu kurma, serta bubuk habatus sauda. Nah, awalnya parut kunyit dan jahe terlebih dahulu, kemudian rebus dengan air hingga mendidih. Setelah itu campurkan sari kunyit dan jahe dengan sari asam jawa, lalu saring ke dalam wadah. Terakhir, tambahkan kurma madu agar lebih nikmat beserta bubuk habatus sauda. Aduk-aduk hingga merata. Kunyit asam habatus sauda siap dihidangkan. Sahabat Hikmah, karena khasiat habatus sauda bagus untuk flu dan juga sesak napas, banyak masyarakat yang mengonsumsi ini untuk meringankan gejala ketika terkena virus corona dan meningkatkan imunitas tubuh.
Selain jahe dan habatus sauda, masih ada tumbuhan yang memiliki manfaat luar biasa. Ini dia, kustul hindi, atau biasa dikenal dengan sebutan kayu India. Kustul hindi atau Indian Kustus merupakan batang kayu dari tanaman kustus di India. Kustul hindi sudah ada sejak berabad-abad lalu. Bahkan ini merupakan salah satu pengobatan ala Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Ibnu Uyainah berkata, "Saya mendengar Az-Zuhri dari Ubaidullah, lalu dari Ummu Qais binti Mishan berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, gunakanlah dahan kayu India, karena di dalamnya terdapat 7 macam penyembuh dan dapat menghilangkan penyakit. Di antaranya adalah radang penyakit paru." Ibnu Sam'an berkata dalam hadisnya, "Karena sesungguhnya padanya terdapat obat dari 7 macam jenis penyakit, di antaranya adalah radang penyakit paru. Lalu aku menemui Rasulullah sambil membawa bayiku yang belum makan. Lalu bayiku mengencingi beliau, maka beliau meminta air dan memerciknya." Kayu yang satu ini memang terkenal dengan khasiatnya yang bagus untuk masalah pernapasan, seperti penyakit paru maupun sakit tenggorokan. Sebab kustul hindi memiliki kandungan enzim COX yang bersifat anti-inflamasi sehingga bisa mengurangi rasa nyeri dan peradangan pada pasien. Cara mengonsumsi kustul hindi juga mudah. Sahabat Hikmah hanya perlu menyediakan bubuk kustul hindi, madu, dan air panas. Tuang 2-3 sendok makan bubuk kustul hindi ke dalam gelas. Kemudian masukkan madu sesuai selera. Madu berguna untuk penambah manis karena rasa kustul hindi yang pahit, serta manfaat lain yang dimiliki madu. Setelah itu, masukkan air panas ke dalam gelas dan aduk hingga merata. Tunggu beberapa menit agar bubuk kustul hindi mengendap di bawah. Nah, sahabat Hikmah, kalau sudah mengendap seperti ini, kustul hindi sudah bisa diminum. Minum bagian atasnya saja ya, endapannya jangan sampai terminum. Kustul hindi dapat dikonsumsi 3 kali sehari untuk mengurangi gejala COVID-19, seperti demam, sakit tenggorokan, maupun batuk. Selain pengobatan menggunakan rempah-rempah atau tumbuhan herbal, ada juga terapi uap yang kini sering dilakukan masyarakat. Terapi ini banyak dilakukan masyarakat, khususnya pasien COVID, karena dipercaya dapat mengembalikan indera penciuman yang hilang atau anosmia. Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan sensitivitas saraf di hidung, sehingga hidung dapat merespon kembali rangsangan bau dengan lebih baik. Cara melakukannya pun mudah. Tuang air panas ke dalam wadah secukupnya. Kemudian beri minyak kayu putih sebanyak 10 tetes. Setelah itu, sahabat Hikmah bisa langsung menghirup uap panas dari wadah tersebut. Hirup uap secara perlahan, agar hidung tidak merasa kaget karena aromanya yang cukup menyengat. Untuk hasil yang lebih maksimal, sahabat Hikmah bisa mengikuti cara yang satu ini. Tutup kepala menggunakan handuk dan dekati wajah ke baskom uap. Hirup uap secara perlahan hingga hidung terasa hangat. Cukup lakukan 5-10 menit saja untuk menghindari iritasi. Selain meredakan anosmia, terapi uap minyak kayu putih juga dapat memulihkan kondisi pernapasan seperti asma atau sinusitis, membantu mengeluarkan lendir, dan juga membantu napas lebih segar. Sahabat Hikmah, kita sudah mengenal banyak khasiat dari tumbuhan herbal yang dijadikan pengobatan ala Rasulullah. Bahkan diantaranya telah disebutkan dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa khasiat dari tanaman tersebut sangat luar biasa. Bahkan sudah ada yang membuktikan serta bagus untuk kesehatan.
Meski begitu, di kondisi seperti ini, pengobatan herbal bukanlah satu-satunya jalan untuk menyembuhkan atau melawan virus corona. Ada gaya hidup lain yang dibutuhkan, yakni menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan diperkuat dengan obat-obatan yang telah teruji secara klinis. Karena imunitas tubuh yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada manusia lebih bagus dari apapun. Sahabat yang dicintai Allah, dari apa yang kita bicarakan kita ternyata bisa mendapatkan banyak ilmu ya dari rempah. Dari sini kita juga belajar ternyata dalam setiap kesempitan Allah akan berikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesempitan ada kemudahan yang begitu banyak. Dalam setiap satu kesempitan ada begitu kemudahan yang banyak. Dan di saat pandemi ini hadir, kita mencari rempah-rempah untuk pengobatan. Di balik itu ternyata banyak ilmu yang bisa kita pelajari, dan kita tahu ada nilai kebaikan yang tersebar bukan hanya mereka yang mengkonsumsi, tapi juga diberikan kepada mereka-mereka yang menjadi sumber ataupun efek kebaikan dari ini melalui perdagangan dari rempah-rempah tersebut. Mudah-mudahan pandemi ini juga menghasilkan sesuatu yang positif untuk kita. Ujian yang Allah berikan ini membuat kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian ini mampu untuk bisa meningkatkan derajat takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pandemi ini tidak selalu kita pandang dengan kacamata negatif yang membuat kita sempit dan sulit, tetapi ternyata di luar ini banyak sekali kemudahan yang akan Allah berikan, salah satunya melalui model rempah-rempah yang tadi kita bicarakan. Semoga kita mampu mengambil nilai filosofinya, dan insya Allah ini menjadi bekal kebaikan kita.